Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghni bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa zammilni bil afiyah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Ya, sekarang kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri dari
pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik, saya absen dulu ya. Ada yang hari ini tidak berangkat? Siapa? Dinda sakit ya? Baik. Dinda sakit. Kemudian ada lagi? Ya, ya. Semoga Dinda sehat dan baik. Hari ini teman-teman semua kita memasuki materi yang baru, yaitu tentang adanya laporan administrasi ya. Jadi di setiap kegiatan, di sebuah event itu kan, kalian kan di sini dari kelas berapa? 10 akuntansi juga ya, atau ya AKL 2 ya. Tuh, biasanya kalian di kelas 10 nanti juga ke depan pasti ada pelajaran tentang kayak KWU, kemudian pelajaran ada IPAS juga gitu kan. Nah, nanti di situ semua akan memerlukannya adanya laporan administrasi. Laporan administrasi ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban dari siapa? Dari kalian ya. Kalian nantinya akan melakukan sebuah kegiatan, ada sebuah event tertentu, pasti akan dimintai adanya pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya itu yang pertama nanti ada laporan administrasi. Kemudian ada laporan apa lagi yang berhubungan dengan uang? Ya, laporan keuangan juga, gitu kan? Dari setiap panitia, kemudian setiap yang menggunakan dana pasti akan dimintai sebuah laporan. Itu merupakan bentuk dari pertanggungjawaban kalian. Nah, di sini seperti kemarin atau di minggu sebelumnya kalian sudah bertemu dengan Ibu Septinur. Di sana sudah menjelaskan bahwa di kegiatan selanjutnya kalian akan membuat sebuah terarium. Nah, ada yang tahu terarium apa? Akuarium. Iya, akuarium gitu ya. Akuarium yang di dalamnya ada berbagai macam jenis-jenis tumbuhan atau tanaman ya. Kemudian di dalamnya juga ada, pasti ada ikannya gitu kan, ikan hiasnya. Nah itu. Nah, dari kegiatan itu nanti kalian akan diminta untuk mempertanggungjawabkan dalam sebuah laporan. Salah satunya adalah laporan administrasi. Nanti kalau laporan keuangan akan bertemu lagi dengan Ibu Septi Farhati. Nanti kalian akan dipandu bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar, sehingga dari dana ataupun dari iuran yang nantinya akan kalian kumpulkan, kemudian akan dipertanggungjawabkan, kemudian di-share kepada teman-temannya. Oh, ternyata dari kegiatan laporan ini ataupun dari kegiatan pembuatan terarium itu habis dana berapa, seperti itu. Nanti akan tersusun dengan rapi sehingga segala bentuk itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Nah, di sini
Yang pertama adalah laporan administrasi. Sebelum itu semua silakan dibuka HP-nya. Ya, disiapkan HP-nya. Di situ Pak Andrian sudah mengeser ataupun membagikan ada tautan link tentang pertanyaan-pertanyaan. Ada 2 pertanyaan di sana terkait dengan terarium. Silakan kalian coba jawab dulu. Sudah dibuka? Ya. Silakan coba dijawab 2 pertanyaan itu oleh semuanya. Bisa dibuka? Bisa. Ya, silakan coba dijawab sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Saya beri waktu 3 menit. Ya, masih terlihat mengerjakan. Bisa ya, diklik kolom komentarnya ya. Nah, ditulis langsung di situ. Oke, sudah ada yang masuk 1. Oke, jangan lupa dituliskan namanya, nama kalian, kemudian baru jawabannya. Yang sudah terlanjur tidak apa-apa. Sini ada artistik piranha, waduh namanya ini. Confident jellyfish. Loh, kok nama-nama perikanan ini ya? Ada ndak. Ya, jangan lupa dikasih nama dulu baru jawabannya. Sal Tiana titik 2 jawabannya seperti itu. Oke, sudah banyak yang masuk. Oh, dihapus lagi. Nah, itu nama Salwa Rahmadiana. Nah, baru jawabannya.
Oke, 1 menit lagi ya. Nanti untuk yang pertanyaan yang warna biru, saya minta Tiana untuk menjawabnya. Dan yang merah, saya minta Sylvie ya, untuk coba dijawab. Dijawab menggunakan jawaban kita, Pak. Ya. Jadi pertanyaan yang biru itu, bagaimana cara kita memastikan semua bahan dan dana tercatat dengan baik? Kemudian yang pertanyaan merah, menurut kalian apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah terarium? Saya kira kemarin Bu Septi Nur itu sudah menjelaskan secara rinci apa itu terarium, kemudian bahan-bahannya itu apa saja. Nah, kalian saya minta untuk mengingat kembali. Sylvie sudah yang merah? Sudah, saya minta coba tolong dijawab yang merah. Baik, sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Saya dipanggil Sylvie dari absen 29. Pertanyaan pertama yaitu, menurut kalian apa saja yang dibutuhkan untuk membuat terarium? Beberapa bahan yang kita butuhkan, salah satunya adalah akuarium, tumbuhan, kemudian batu kecil, hewan-hewan kecil seperti yang apa yang akan kita butuhkan nantinya. Terima kasih. Terima kasih Sylvie. Tepuk tangan untuk Sylvie. Ya. Jadi Sylvie tadi menyampaikan bahwa apa saja yang dibutuhkan untuk membuat terarium. Jelas, yang pertama ada kotak dari kaca, itu namanya akuarium. Iya, akuarium, jelas itu ya. Kalau tidak akuarium ya nanti beda lagi ceritanya ya. Kemudian tadi Sylvie juga menyampaikan bahwa yang dibutuhkan juga adalah dari hewaninya atau hewannya, yaitu ikan. Kemudian mungkin ada binatang-binatang lain yang di dalamnya bisa mendukung untuk keindahan di sebuah terarium itu. Kemudian selain itu adalah di situ ada gambar dari tumbuh-tumbuhannya. Nah, Pak, mungkin Anda ada pertanyaan, Pak, tumbuh-tumbuhannya itu boleh yang masih hidup atau yang benar-benar hidup atau yang mungkin hanya hiasan ya. Kalau terarium itu adalah tumbuhannya itu tumbuhan hidup, teman-teman. Ya, tumbuhan hidup yang memang betul-betul bisa hidup di dalam air seperti itu ya. Kemudian selain itu ada juga pasir dan juga mungkin batu-batuan ya untuk menjadi alasnya di sana. Itu seperti itu ya, tepat sekali yang disampaikan oleh Sylvie. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita memastikan semua bahan-bahan dana tercatat dengan baik? Nah, di sini sudah ada Tiana yang ingin menjelaskan. Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tiana Nurdema Fadilah, biasa panggil Tiana. Saya akan menjawab bagaimana cara kita memastikan semua bahan dan dana tercatat dengan baik. Ini menurut apa yang sudah saya pelajari, yaitu caranya menerapkan pencatatan secara disiplin dan terstruktur, mulai dari mencatat pemasukan hingga pengeluaran. Dan dalam pengeluaran uang, wajib untuk mencatat kebutuhan secara detail dan jelas. Kemudian, wajib pula menyimpan atau menyerahkan bukti pembelian atau pengeluaran seperti nota dan... Terima kasih. Terima kasih Tiana, tepuk tangan untuk Tiana. Ya, tadi yang disampaikan Tiana yang pertama, yang perlu digarisbawahi adalah catatan. Nah, ini kan semuanya di sini kan perempuan ya. Nah, baik pengeluaran apapun sebenarnya nanti kalau kalian sudah lulus dari sini kemudian bekerja sampai berkeluarga, gitu ya. Yang namanya pengeluaran uang itu sebenarnya perlu adanya pencatatan dengan baik. Ini supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi adanya seperti ini.
aduh, kok uang saya tiba-tiba habis ya? Oh, uang saya kok tadi ada 5.000, sekarang kok sudah habis ya, untuk apa ya? Nah, perlu adanya pencatatan di sana. Ini penting sekali. Pak Andrian itu selalu menyampaikan ke istri saya, Bu, tolong dicatat pengeluarannya hari ini untuk beli apa saja, untuk bahan-bahan apa saja. Supaya apa? Supaya tidak terjadi adanya kecurigaan, prasangka buruk, apalagi nanti kalian akan membuat terarium bersama dengan kelompok. Nanti mungkin ada yang bertugas sebagai bendahara, itu tugasnya mencatat pengeluaran. Pengeluaran untuk apa saja, kebutuhan untuk pembuatan terarium seperti apa, nanti dicatat dengan baik. Supaya teman satu kelompoknya itu tidak akan curiga kepada kalian. Tiba-tiba kalian ada akuarium, tiba-tiba ada pasir, tiba-tiba ada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu dicatat pengeluaran untuk itu. Oh, harganya sekian, ya. Selain itu tadi Tiana juga menyampaikan adanya catatan, selain itu ada juga dari struknya, kwitansinya, bukti pembeliannya. Itu juga penting. Selain dicatat, bukti-bukti itu juga harus disimpan dengan baik. Gitu ya. Sehingga ketika ada catatan, loh, buktinya mana? Buktinya ini, kwitansi. Gitu ya. Biasanya kwitansi yang baik itu adalah nota dari tempat ataupun toko pembelian yang nantinya di sana ada capnya juga. Oh, notanya kok tidak ada capnya, itu biasanya kurang valid. Tapi kalau di situ nota, kemudian ada tulisannya, pembelian untuk apa saja, sampai jumlahnya berapa, pasti diakhiri dengan adanya paraf atau tanda tangan dan juga cap. Nah, itu adalah nota yang betul-betul valid, memang betul-betul dikeluarkan oleh tokonya ataupun perusahaan yang kalian mintai untuk dibelikan, seperti itu ya. Di sini sepakat semuanya seperti yang disampaikan oleh Tiana dan juga Silvi? Baik, kita lanjutkan ya. Baik, terima kasih tadi kalian sudah menjawab terkait dengan pertanyaan pemantik. Jadi kalian sedikit ada gambaran lagi apa itu terarium, kemudian apa itu dari pencatatan ataupun laporan administrasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu adalah mengidentifikasi dan menganalisis struktur laporan administrasi yang meliputi pendahuluan, perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan penutup. Jadi nanti kalian itu akan tahu bagaimana struktur dari laporan administrasi sederhana. Intinya seperti itu, ya. Kemudian, jadi pembelajaran bermaknanya di sini salah ketik ya, apa ya? Pembelajaran bermaknanya yaitu adanya keterampilan organisasi, kemudian pemecahan sebuah permasalahan, kemudian sampai komunikasi dan tanggung jawab serta akuntabilitas. Jadi kalian di sini nanti akan berorganisasi ataupun berkelompok, kemudian berpikir kritis untuk memecahkan sebuah masalah terkait dengan struktur laporan administrasi sederhana, sampai kepada komunikasi, bagaimana menyampaikan nanti mempresentasikan, serta mempertanggungjawabkan dan akuntabilitas berkaitan dengan laporan dari administrasi yang kalian teliti. Kemudian di sini ada pengertiannya bahwa laporan administrasi ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab dokumen tertulis bagaimana dari hasil sebuah kegiatan ataupun sebuah event tertentu dicatat secara rapi dan akuntabilitas, ya. Di sini laporan administrasi itu digunakan sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan sebuah kegiatan sampai kepada nantinya disebarkan kepada teman-teman ataupun yang bertanggung jawab di situ. Kemudian tujuan dari laporan administrasi yang pertama adalah bukti pertanggungjawaban sebagai bahan evaluasi dan sumber informasi dari dokumentasi yang kalian buat. Jadi bukti pertanggungjawaban jelas di situ adalah laporan yang disusun secara rapi dari segi kegiatan, kemudian jadwalnya, kemudian ada bahan evaluasi dan perbaikan. Berarti setelah adanya laporan itu nanti ke depan semisal ada kegiatan ataupun event tertentu yang sama, berarti harus melakukan perubahan seperti apa lagi. Kemudian sebagai sumber informasi dan dokumentasi jelas ketika nanti akan ditanya ataupun ada, misal kalau di sekolah itu biasanya itu selalu ada kegiatan, misal ada PSAJ ataupun ada ujian-ujian tertentu, pasti nanti akan dimonitoring
oleh pemerintahan. Di sini Cabin 9. Pasti akan ada monitoring di situ, kemudian nanti akan ditanya bagaimana jalannya seperti apa, kemudian ada dokumentasi atau foto-foto atau video apa tidak. Seperti kemarin kita telah melakukan kegiatan HUT ya, HUT SMK, pasti ada laporannya. Ya gitu ya, ada laporan tertulisnya. Nah, kemudian biasanya kalau ada inspeksi ataupun monitoring dari pemerintah, kita tinggal sodorkan laporannya. Sehingga nanti kegiatan itu akan dikatakan resmi dan legal. Seperti itu ya. Sistematikanya yang pertama, pasti adanya pendahuluan, kemudian di dalamnya ada latar belakang dan tujuannya. Contohnya berarti pembuatan terarium, latar belakangnya apa, tujuannya seperti apa nanti ada. Kemudian perencanaan, di sini ada jadwal kegiatan, anggaran, dan juga daftar bahan serta alatnya. Dan terakhir ataupun yang nomor 3, langkah-langkah pembuatan dan dokumentasi. Selanjutnya juga ada hasilnya, deskripsinya terarium itu seperti apa, manfaatnya apa, sampai kepada penutup yaitu simpulan dan saran, dan lampirannya biasanya ada kepanitiaan. Ya, berarti kepanitiaan ya kalian, kelompok kalian seperti itu kan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan enggak berkaitan dengan terarium? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, selanjutnya saya akan minta kalian untuk membentuk kelompok ya. Silakan Anda membentuk kelompok 4 sampai 5 orang. Baik, sudah mengelompok dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, nah, di sini selanjutnya kalian saya minta untuk berdiskusi. Diskusinya tentang apa? Nah, yang pertama kalian saya minta untuk membaca dulu bahan bacaannya. Sudah saya siapkan. Bahan bacanya tentang apa? Jelas, laporan administrasi, gitu ya. Di sini saya sudah siapkan laporan administrasi pembuatan terarium. Nah, kemudian saya minta untuk menganalisis strukturnya. Strukturnya ada apa saja tadi? Kemudian dianalisis, dimasukkan kepada lembar kerja yang sudah saya siapkan. Sampai di sini paham? Baik, saya bagikan dulu. Oke. Dan terakhir, silakan. Selanjutnya ini lembar jawabnya. Oke, kelompok terakhir. Baik, sudah menerima semuanya? Ya. Silakan yang pertama kalian baca dulu laporannya. Kemudian nanti berdiskusi dengan kelompok sistematikanya. Ya, sistematikanya di situ sudah saya siapkan untuk LK-nya. Nah, tinggal mengisi ada apa tidak ya berkaitan dengan struktur dari laporan administrasi yang sudah saya berikan. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan. Oh ya, jangan lupa ditulis nama anggotanya ya. Kelompok berapa, terus nama anggotanya siapa saja.
Nah, itu tinggal dikasih ada atau tidak, kemudian dikasih keterangan sedikit apa gitu terkait dengan isinya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan ya. Nah, nanti sambil dibaca secara keseluruhan, jadi bahwa bukti kalau kalian itu menjawab ada itu, ada isinya apa? Ini gitu kan. Nah, itu juga nanti disampaikan pada saat presentasi. Bisa ya? Ya. Kelompok sini bisa? Ya, jangan lupa dibaca ya. Baik, semuanya sudah dikerjakan? Sudah. Ya, selanjutnya yaitu adalah presentasi seperti biasa. Nah, nanti saya minta untuk perwakilan kelompok ada yang presentasi dan kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Siap ya? Ya. Baik, siapa yang ingin presentasi yang pertama? Baik, kelompoknya Tiana, silakan bisa presentasi. Ya, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mewakilkan kelompok kami yaitu kelompok 2 dengan anggota Baby, Gina, Citra, Kela, Nadia, dan saya Tiana untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sistematika laporan administrasi pembuatan terarium. Dalam lampiran yang sudah Pak Andrian berikan, itu ada beberapa poin yaitu ada latar belakang, ada tujuan juga lengkap, lalu kemudian di perencanaan ada jadwal kegiatan, pembiayaan juga lengkap, alat dan bahan sudah detail di situ. Kemudian untuk pelaksanaan langkah-langkah sudah tersedia, kemudian dokumentasi, ada juga deskripsi kegiatan, manfaat juga ada. Untuk penutupan yaitu simpulan dan saran sudah tercatat dengan lengkap, namun untuk lampiran tidak ada. Oke, seperti itu. Berarti semuanya sudah ada kecuali lampirannya belum. Berarti pada bagian tadi kan ada kepanitiaan ya, ya. Tapi belum ada ya. Belum. Oke, baik. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Baik, silakan Bulan. Untuk tujuan dari pembuatan terarium itu apa? Oke. Di sini sudah ada pada lembaran yang sudah Pak Andrian berikan dan kita semua sudah pernah dijelaskan. Yang pertama adalah melatih siswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara terorganisir. Kemudian ada menumbuhkan kreativitas siswa dalam pembuatan karya 3 dimensi. Yang ketiga ada memahami konsep dasar ekosistem melalui pembuatan terarium. Dan yang terakhir ada menyusun laporan administrasi kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Seperti itu. Apakah menjawab, Bulan? Oke. Baik, sudah. Ada pertanyaan lagi?
Tidak ada? Oke. Oke, cukup, nggak cukup, silakan ditutup. Sekian presentasi dari perwakilan kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Tadi Tiana sudah menyampaikan bahwa hasil dari diskusi kelompoknya itu yang pertama berkaitan dengan strukturnya ada pendahuluan. Coba saya lihat dulu Tiana hasilnya. Ya. Jadi dari pendahuluan latar belakang itu ada. Kemudian tujuan juga ada. Kelompok lain hasilnya sama apa tidak? Sama, ada tujuannya, ada latar belakang juga ada. Kemudian tadi sudah ditanyakan juga tujuannya oleh si Wulan. Tujuannya dari pembuatan terarium ini apa saja? Tadi Tiana sudah menjawab. Ada yang pertama melatih kekompakan, kemudian melatih kreativitas 3 dimensi, sampai kepada berlatih mempertanggungjawabkan dari kegiatan laporan administrasi yang dibuat. Kemudian dari perencanaan jadwalnya sudah ada, biayanya juga sudah ada, alat dan bahan juga sudah ada. Kemudian pada berkaitan dengan langkah-langkah pembuatan, di situ juga sudah disampaikan ada juga. Kemudian dokumentasi dari terariumnya juga ada. Hasilnya juga dideskripsikan dengan lengkap, manfaatnya juga ada. Ada yang mau membacakan manfaat dari pembuatan terarium enggak? Ada? Coba kelompok berapa ini? Kelompok 3. Coba dibacakan. Manfaat dari pembuatan ataupun laporan hasil administrasi yang sudah dibuat. Ada? Ya, coba dibacakan, Mbak. Izin menjawab, manfaat yang diperoleh yaitu selain menghasilkan sebuah karya, kegiatan ini juga memberikan manfaat praktis, yaitu pemahaman tentang cara merawat tanaman sukulen dan pentingnya keseimbangan ekosistem. Terarium ini akan dipajang di ruang kelas sebagai hiasan sekaligus media pembelajaran. Oke, terima kasih. Sudah dibacakan manfaatnya. Jadi manfaat pembuatan terarium itu adalah melatih kalian untuk mengetahui tentang ekosistem, kemudian juga sekaligus nanti menjadi hiasan di dalam kelas. Ini katanya ya, katanya sebuah teori bahwa orang yang memiliki akuarium di rumahnya itu akan memberikan sebuah ketenangan batin. Katanya kalau kita melihat akuarium gitu ya, melihat ikan hias di dalamnya, kemudian kalau dipercantik seperti terarium kan cantik, ada tumbuhannya dan lain sebagainya, itu akan membuat hati kita itu lebih tenang. Nah, nanti kalian juga akan diberikan bagaimana cara membuatnya oleh Bu Septin Nur. Kemudian di situ kalau sudah jadi silakan dipajang di kelasnya. Saya kira nanti akan sangat bermanfaat pada kalian untuk pembelajaran bisa lebih tenang, lebih kondusif, yang mungkin kalau di siang hari kalian itu sudah panas, penat, capek, ngantuk lagi ya. Itu kalau melihat akuarium itu katanya akan lebih fresh lagi, gitu ya. Kemudian pada bagian penutup sudah ada simpulan serta saran dan ditemukan lampirannya itu tidak ada. Ada apa tidak lampiran di situ? Tidak ada ya. Berarti di sini sudah dijawab dengan baik oleh kelompoknya Tiana. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompoknya Tiana. Nah, semuanya silakan dikumpulkan hasil pekerjaan kalian. Silakan dikumpulkan di sini, ya. Oke. Oke, terima kasih. Baik, terakhir ini untuk pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Terarium. Iya, laporan administrasi keuangan atau laporan administrasi sederhana. Nah, pertanyaan yang kedua,
Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ada yang ngantuk? Tidak ada yang ngantuk ya, saya kira ya. Baik, ada pertanyaan untuk hari ini? Cukup. Nah, pertemuan selanjutnya nanti kalian akan diminta untuk betul-betul membuat laporan administrasi dari kegiatan pembuatan terarium. Nah, nanti kan pertemuan selanjutnya ketemu dengan Bu Septi dulu. Kemudian nanti kalian akan diminta untuk membuat terarium, cara betul-betul dibuat, disiapkan alat dan bahannya. Nah, setelah itu kita akan bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu untuk membuat betul-betul laporan administrasi. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.